Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil laporan kasus lapangan case-based learning kedua untuk mata kuliah manajemen dan kesehatan babi. Nah, studi kasus yang saya angkat ini bertajuk Manajemen Perkandangan, Pakan dan Biosecurity Fase Petining di Resen Pig Farm Pelage Bali. Sebelum kita masuk pembahasan, perkenalkan nama saya Agnes Selin Purba dengan NIM 24095111100 dari kelas A, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Berikut adalah sistematika atau poin-poin utama yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Pembahasan akan kita mulai dari latar belakang dan permasalahan di peternakan, tujuan kajian, data profil peternakan, analisis tata laksana harian, hingga kesimpulan serta saran rekomendasi. Masuk ke poin yang pertama, yaitu latar belakang. Fase penggemukan atau fattening adalah pilar yang sangat penting karena sangat menentukan efisiensi pakan menjadi daging serta keuntungan akhir bagi peternak. Resian Pig Farm yang berlokasi di Pelage ini, di satu sisi dia diuntungkan oleh iklim pegunungan yang dingin karena bisa mencegah stres panas pada babi dewasa. Namun, di sisi lain, peternakan babi fase pembesaran secara umum di Bali dihadapkan pada tantangan berat, yaitu tingginya harga pakan serta ancaman virus ASF yang masih endemik. Dari hasil observasi kami di lapangan, ditemukan beberapa titik kritis yang menjadi masalah. Yang pertama adalah masalah suhu, di mana lantai semen yang dingin di daerah Pelage rentan membuat babi yang baru lepas sapi mengalami kedinginan atau kita sebut dengan cold stress. Nah, yang kedua, adanya resiko stres ruang atau perkelahian kelompok kalau babi yang makin besar itu terus disatukan. Yang ketiga adalah operasional peternakan sangat bergantung pada pakan pabrikan murni. Dan yang keempat adalah ancaman kontaminasi virus ASF dari lingkungan luar. Tujuan dari penyusunan laporan kasus lapangan ini adalah untuk mengevaluasi apakah modifikasi bangunan kandang seperti pendingin lantai dan pengaturan tirai sudah efektif mengatasi stres dingin. Nah, selain itu, kami juga ingin menganalisis keandalan sistem biosecurity pembibitan internal mereka, serta merumuskan saran praktis ilmiah untuk membantu mengoptimalkan pertumbuhan berat badan harian babi. Berikut adalah profil data teknis dari Resian Pig Farm. Peternakan unit Pelage ini fokus pada penggemukan dengan kapasitas populasi aktif sebanyak 287 ekor babi. Ternak yang dipelihara menggunakan persilangan 4 ras unggul yaitu Landrace, Yorkshire, Duroc, dan Pitrain ini bertujuan untuk mengejar pertumbuhan daging yang maksimal. Aspek biosecurity yang sangat baik di sini adalah bibitnya tidak dibeli dari luar, melainkan mereka datangkan langsung dari divisi pembibitan internal mereka sendiri yang berada di Mengwi dan Tabanan untuk memutus rantai ASF. Nah, untuk pemasarannya, babi yang sudah mencapai bobot sekitar 110 sampai 120 kg akan dijual ke pengepul dengan sistem seleksi harga tertinggi dan wajib mereka bayarkan tunai langsung di tempat. Oke, sekarang kita bahas tata laksana perkandangan. Nah, menghadapi udara dingin di Pelage, Resian Pig Farm melakukan modifikasi dengan menaikkan elevasi lantai semen kandang. Tujuannya apa? Agar panas tubuh babi ini tidak hilang terserap ke dasar tanah yang dingin. Ini dikomedikan dengan sistem buka tutup tirai plastik yang diatur fleksibel mengikuti cuaca harian. Makanya terbukti berhasil meminimalkan stres dingin sehingga metabolisme pakan babi bisa terfokus untuk menaikkan berat badan, bukan hanya habis dipakai untuk menghangatkan tubuhnya saja. Untuk pengaturan ruang gerak atau kepadatan ternak, peternakan ini dia menerapkan aturan yang presisi. Pada fase awal pembesaran, babi ini ditempatkan di tempat koloni dengan jatah luas ruangnya itu 1,5 meter persegi untuk per ekornya. Nah, begitu babi tumbuh besar dan menyentuh bobot 60 kg, mereka itu segera dipindahkan ke kandang sekat individu atau baterai. Nah, relokasi ini sangat bagus untuk menghentikan persaingan berebut makanan dan mencegah sifat agresif antar babi sehingga pertumbuhan berat badannya bisa mempercepat menjelang panen.
Di bagian nutrisi, biaya pakan memang menjadi pengeluaran terbesar di peternakan ini, yaitu menyerap hingga 65% hingga 70% total biaya operasional. Resentic Farm menggunakan pakan pabrikan murni tanpa tambahan suplemen atau zat aditif lainnya, karena kandungan nutrisi dari pabrik dinilai sudah memenuhi standar kebutuhan babi fattening. Nah, jadwal pemberian pakan mereka dilakukan sangat disiplin, yaitu 2 kali sehari pada jam 8 pagi dan jam 3 sore. Sementara untuk kebutuhan air minumnya disediakan terus-menerus atau ad libitum lewat sistem nipple otomatik. Pada manajemen kesehatan, strategi utama dalam penangkalan virus ASF di peternakan ini bertumpu pada isolasi jalur masuk ternak baru. Mereka hanya menggunakan bibit internal dari unit pembibitan sendiri di Mengwi dan Tabanan tadi, sehingga risiko penularan dari luar bisa tertekan seminimal mungkin. Nah, untuk penanganan penyakit peternakan tidak melakukan pengobatan massal. Tindakannya itu mereka lakukan bersifat individual atau case by case melalui suntikan langsung hanya pada babi yang menunjukkan gejala klinis sakit seperti demam atau batuk-batuk. Sebagai penutup, kesimpulan dari kajian ini adalah Regenerative Farm telah berhasil mengelola fase fattening dengan baik melalui integritas rekayasa elevasi lantai kandang, proteksi jalur bibit internal tertutup, dan konsistensi pakan pabrikan murni. Adapun cara praktis yang dapat direkomendasikan adalah mempertahankan ketegasan sistem transaksi tunai dan swasembada bibit, melakukan pengawasan berkala pada kelembatan kandang saat tidak ditutup, serta disarankan mulai mengadopsi pencatatan berat harian atau average daily gain secara rutin agar elevasi PCR ke depannya bisa terpantau jauh lebih presisi. Sekian presentasi dari saya mengenai studi kasus lapangan manajemen dan kesehatan babi fase fattening di Regenerative Farm. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Matri Susma, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.